Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nuroni dengan NIM 120140116. Di sini eh, saya dan kelompok saya akan mencoba untuk mempresentasikan dan menjelaskan GUI dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Grotin yang merupakan aplikasi yang berfokus pada latihan workout. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ferry Andriansa dengan NIM 120140118. Ada Vijita Rama dengan NIM 1201470. Ada Marsal Ramdhani dengan NIM 120140117. Lalu ada Muhammad Ibnu Prayogi dengan NIM 120140152, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Nuroni. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sistem navigasi dari aplikasi kami saat diterapkan menggunakan Expo. Kami menggunakan Stack Navigator untuk melakukan navigasi pada aplikasi yang kami buat. Untuk susunan dari navigasinya adalah seperti ini. Yang pertama ada home, riwayat, artikel, konten artikel, dan beberapa page lainnya yang tidak saya tampilkan codingnya karena terlalu panjang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai page selanjutnya, itu splash screen. Perkenalkan, nama saya Marsal Ramdhani dengan NIM 120140017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang splash screen, login, dan register. Yang pertama yaitu splash screen. Dimana ini adalah codingannya, yaitu terdapat beberapa import hal yang dibutuhkan seperti React Native. Kemudian export default dari kelas splash screen. Sebelumnya, karena saya belum bisa menemukan solusi untuk splash screen, jadi saya menggunakan halaman atau page dimana untuk ke page berikutnya saya menggunakan on press atau press to continue agar dia pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman login. Nah, di sini codingannya kembali lagi, yaitu sini ada view untuk mengatur background color, kemudian ada image untuk menginputkan gambar, kemudian di sini ada on press-nya, navigate to login, yaitu agar lanjut ke halaman atau page login. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Berikutnya itu login, di mana ada kelas login, hampir sama, importnya juga, view-nya. Nah, di sini ada view style, yaitu digunakan untuk membuat border agar terlihat rapi. Kemudian atur style-stylenya, dan ada teks login. Kemudian ke kode berikutnya ini untuk mengatur ini seperti form atau kolom untuk memasukkan email, dimana ada icon mail dan input teks placeholder, dan juga ada hampir sama seperti email, yaitu key sebagai password. Kemudian di sini ada style button untuk login, atau setelah login akan masuk ke akun atau ke halaman halaman profil. Di bagian paling bawah terdapat on press ke register, di mana jika belum memiliki akun akan membuat akun dan akan lanjut ke halaman register. Kurang lebih seperti ini halamannya. Lanjut ke codingan register, kurang lebih sama dengan login, hanya diberikan beberapa tambahan-tambahan.
tambahan inputan teks. Hampir sama sih seperti login. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada username, ada email, phone number, password, dan konfirmasi password. Langsung saja ke running program. Coba kita running. Ya, seharusnya ini splash screen tuh harusnya dalam selang waktu beberapa detik dia langsung pindah ke halaman login atau halaman berikutnya. Tetapi saya belum bisa menemukan solusinya. Jadi untuk sementara saya menggunakan press atau on click tadi agar pindah ke halaman login. Nah, di halaman login sini terdapat logo, kemudian ini ada untuk masukkan email, ada untuk password. Ini ada button untuk ke login. Jika diklik akan masuk ke halaman profil. Jika belum memberikan akun, create new akun ini jika diklik akan masuk ke page register. Nah, di page register hampir sama, beberapa kolom untuk memasukkan username, email, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Ada button create akun buat create akun. Jika kita create akun, dia akan kembali ke halaman login. Di sini juga ada tombol kembali atau back atau kembali ke splash screen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk page home akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, untuk library yang saya gunakan untuk page home ini adalah yang telah seperti screenshot. Ada ada 3 jenis icon yang saya gunakan. Lalu untuk local components ini untuk beberapa komponen yang dapat membantu agar halaman page home ini dapat terbentuk. Yang pertama ada save view Android, ini digunakan untuk sebagai save area view menggunakan handphone Android. Lalu ada scroll view horizontal dan scroll view horizontal 2, ini untuk untuk membangun horizontal scroll bagian ini dan ini. Lalu di sini terdapat codingan yang dimulai menggunakan save area view yang seperti saya jelaskan tadi untuk memberikan atau meletakkan tata letak aplikasi ini sesuai dengan save view Android, yang dimana bila tidak menggunakan save view ini maka tombol profil ataupun area dari header ini akan bisa naik ke atas ini. Lalu di sini terdapat sebuah pressable yaitu foto profil, yang bisa dilihat adalah ini. Ini digunakan untuk langsung menuju menu profil. Sebenarnya kami memiliki rancangan untuk bila saat ditekan tombol profil ini akan muncul menu hamburger, cuman pada saat kami mencoba untuk mengaplikasikannya, kami belum berhasil untuk mengaplikasikannya. Jadi sebagai alternatif kami akan langsung mengarahkan pengguna bila mengklik tombol profil adalah ke halaman profil. Kode selanjutnya ini bagian sini adalah digunakan untuk membentuk bagian yang sebelah sini untuk membentuk ucapan selamat atau greeting word. Lalu mulai dari sini sampai dengan sini merupakan codingan yang untuk menampilkan status atau jumlah workout dari pengguna aplikasi ini. Sebagai template untuk percobaan, di sini saya hanya menggunakan tulisan hari-hari yang sebenarnya ada berbeda, cuman ini karena masih masa percobaan saya berikan tulisan itu saja. Lalu di sini terdapat codingan
mulai dari sini sampai sini digunakan untuk membentuk bagian yang ini. Nah, untuk bentuk history atau latihan terakhir, lalu ada artikel yang direkomendasikan untuk pengguna. Ini menggunakan scroll view horizontal. Lalu di sini ada dua scroll view horizontal yang dimana sebenarnya codingannya sama, cuman di dalam komponen ini yang berbeda adalah ukuran dari itemnya. Yang dimana saat yang scroll view horizontal ini digunakan untuk yang ukuran ini, lalu scroll view horizontal 2 untuk ukuran yang sebelah sini. Lalu bagian codingan yang di sini sampai dengan ini merupakan codingan yang digunakan untuk membentuk navigator button. Untuk item-itemnya di sini saya menggunakan pressable semua agar tombol yang digunakan dapat dikustomisasi sesuai selera. Lalu di bagian sini, di sini terdapat codingan dari Android Save Area tadi yang digunakan untuk membatasi atau menaruh item-item pada aplikasi agar sesuai dengan layout Android. Nah, berikut adalah codingannya. Lalu ini adalah codingan dari scroll view horizontal. Untuk scroll view horizontal 2 sama saja namun berbeda di bagian width dan height yang disesuaikan dengan bagian ini. Lalu selanjutnya saya di sini juga membuat menu atau page preferensi yang codingannya kurang lebih simpel seperti ini. Masih menggunakan save area view. Lalu untuk toggle buttonnya di sini saya menggunakan switch yang dimana untuk customisasinya masih belum saya lakukan, hanya saja masih bentuk tag seperti ini switch. Lalu untuk button ini saya menggunakan pressable seperti yang tadi. Lalu di bagian step ingat ini seharusnya ada suatu tombol untuk memilih waktu, cuman untuk implementasinya sendiri saya belum berhasil untuk mengimplementasikan. Nama saya Muhammad Ibnu Prayogi dengan NIM 120140152. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang page profil pengguna. Di mana page ini berisi tentang informasi pengguna terkait nama, email, nomor HP, foto pengguna yang disertai dengan nama penggunanya juga. Kemudian adalah fitur atau menu untuk mengubah password baru. Kemudian berikut ini adalah codingan dengan beberapa modul yang dipakai, di antaranya adalah style sheet, text, image, text input, dan juga pressable. Kemudian terdapat beberapa icon yang terdiri dari Ian icon, and typo, dan juga font awesome. Dan di sini terdapat deklarasi profile sebagai function, kemudian dilanjutkan pada return view yang terbagi dalam beberapa tag view, di mana terdapat kontainer yang berisi keseluruhan dari page. Kemudian page ini sendiri dibagi menjadi dua kontainer utama, yaitu top container yang merangkum bagian atas dari page, yaitu adalah profil pengguna dan foto pengguna dan tombol kembali. Kemudian selanjutnya terdapat bottom atau kontainer bagian bawah yang menampung isi identitas dari pengguna itu sendiri, disertai dengan fitur untuk mengubah password lama, di mana fitur-fitur dari profile sendiri dibungkus masing-masing oleh view dengan tag atau text style data container. Ya, kemudian bagian password sendiri dibungkus lagi oleh password container yang berisi text input yang dapat diisikan oleh huruf atau password baru dan konfirmasi juga untuk password lama ya, disertai dengan pressable yang berfungsi sebagai tombol atau button oke untuk berfungsi untuk mengkonfirmasi dan juga batal untuk meng-cancel atau membatalkan perintah, di mana pada UI kali ini belum disertai dengan fungsi-fungsinya sehingga tombol dan juga text input tidak bisa berfungsi dengan semestinya.
Ya, kemudian ini merupakan styling dari profil yang terbagi menjadi beberapa, yaitu adalah kontainer dan juga ada beberapa teks di sini. Baiklah, kita lanjutkan ke, ya, ini masih style ya. Page selanjutnya adalah page gerakan, di mana page gerakan ini sendiri akan tampil ketika pengguna melakukan klik atau memilih salah satu menu yang terdiri pada homepage, di mana menu gerakan ini sendiri terdiri dari beberapa susunan gerakan yang harus dilakukan oleh pengguna untuk menyelesaikan exercise yang ditentukan sesuai dengan otot yang ingin dibentuk. Yang mana dalam hal ini jika ditekan start, maka page akan melanjutkan kepada page masing-masing gerakan. Ya, berikut merupakan beberapa modul yang dipakai pada page ini, yaitu adalah status bar, style sheet, text, view, dan image, dan juga ion icon untuk tombol kembali. Kemudian di sini terdapat variabel bar view dan juga perulangan yang difungsikan untuk menginputkan beberapa komponen yang sama bentuknya dan sama ukurannya sehingga tidak dilakukan dengan berulang. Adapun di sini masih menggunakan dummy gambar, yaitu adalah berdasarkan dari aset yang rencananya gambar ini tentunya akan digunakan fungsi map untuk mengambil gambar dari resource tertentu. Selanjutnya di sini data dari box setiap gerakan ditampung kepada dalam suatu array yang kemudian nantinya akan ditampilkan di bagian scroll view agar bagian ini dapat di scroll oleh pengguna. Adapun dari tampilan ini terbagi menjadi dua kontainer atau view utama, yaitu adalah header dan juga dengan bar container yang bersifat scrollable. Berikut ini merupakan styling yang lagi-lagi terdiri dari beberapa bagian, yaitu adalah container, header, bar box, bar container, dan juga text box, dan juga start bar yang menampung tombol start. Kemudian page selanjutnya adalah history, di mana history ini berfungsi untuk menampung riwayat latihan apa saja yang pernah dilakukan oleh pengguna, di mana di sini akan tercatat bahwa pengguna pernah melakukan latihan otot apa dan pada tanggal berapa. Secara garis besar, bentuk codingannya hampir mirip dengan gerakan, yaitu terdiri dari beberapa modul, yaitu adalah style sheet, text, view, image, dan juga ion icon. Kemudian fungsi menginputkan bar atau komponen history juga sama, masih menggunakan array dan juga perulangan. Begitupun dengan pembungkusnya masih sama, yaitu adalah bagian utama, yaitu adalah header dan juga history container yang bersifat scrollable. Ya, dan kemudian ini adalah styling yang juga masih terdiri dari beberapa komponen yang kurang lebih mirip, yaitu adalah header, history box, history container, kemudian title box yang menampung judul, linear gradient ternyata tidak terpakai, kemudian ada text bar container, dan juga title yang menampung teks judul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan ke page berikutnya. Perkenalkan, nama saya Farliandriansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai page countdown dan break, di mana di sini kita bisa lihat terdapat source code-nya, yaitu di sini di bagian atas ini terdapat modul-modul yang digunakan untuk pemrograman dari source code ini sendiri. Dari bagian page countdown, kemudian di sini ada untuk tampilannya di sini, yang mana di bagian image-nya dia akan mengambil gambar dari folder directory workout image ini. Kemudian di sini terdapat countdown circle timer yang nantinya akan menampilkan waktu yang berkurang terus-menerus sesuai durasi yang telah dimasukkan di sini. Namun di sini masih terdapat beberapa problem, ya, ini di mana waktunya sudah berkurang tapi masih belum tampil. Kemudian di sini terdapat
view. Pressable ini adalah bagian buttonnya untuk bagian button previous atau yang kembali. Ntar jika kita mengklik button ini, dia akan kembali ke page sebelumnya. Kemudian di sini terdapat button untuk next-nya. Nah, ini adalah bagian styling dari page countdown ini. Terdapat nama-namanya ini, konten, teks, CC, dan yang lainnya. Nah, ini berikut ini adalah tampilan. Jadi di sini setelah pada page sebelumnya dilakukan mulai latihan workout ini, dia akan langsung menampilkan ini latihannya, dimana di sini terdapat bagian count dan waktu yang akan terus berkurang dengan jumlah durasi yang telah ditentukan. Kemudian di sini terdapat button previous untuk kembali ke sebelumnya, latihan sebelumnya, dan next untuk lanjut ke latihan selanjutnya. Nah, kemudian di sini dari page break sendiri sama seperti sebelumnya. Ini adalah bagian modul. Kemudian di sini ini untuk menampilkan gambar yang di styling dengan ketinggian yang sudah diatur ini. Kemudian ada teks yang ditampilkan ke layar dan ada button skip yang nantinya jika button ini diklik akan lanjut ke page achievement atau congratulations karena telah menyelesaikan latihan ini. Di sini terdapat stylingnya di bawah sini. Nah, ini adalah styling dari page break ini. Nah, berikut adalah tampilan dari page break. Dimana di sini ada gambar. Mungkin di sini gambarnya masih belum pas karena asetnya belum terlalu dapat yang sesuai, dan ini di sini akan terdapat waktu dari break ini, dan ini button skip untuk ke page selanjutnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fujita Rahma dengan NIM 1201400070. Di sini saya akan menjelaskan beberapa page. Yang pertama page finish. Jadi page finish ini merupakan page yang akan muncul setelah menyelesaikan runtutan workout. Tuh. Jadi berupa tampilan kata congratulations, selamat karena telah menyelesaikan workout. Tuh. Terus kemudian ada tombol home. Untuk kalau diklik dia bakal balik lagi ke halaman home. Kemudian ini codingannya. Yang pertama itu yang paling atas itu import. Import itu untuk mengimport beberapa modul yang nantinya akan digunakan di bawahnya. Pertama, itu diawali dengan pembuatan konstanta finish yang berisi view. View itu umumnya sebagai pembungkus gitu, kontainer. Isinya itu ada sub kontainernya yang stylingnya itu dinamakan header. Terus di dalamnya itu ada image untuk menampung foto atau gambar. Kemudian ada teks untuk menginputkan teks atau kalimat. Kemudian ditutup lagi dengan tag view. Terus ada lagi view yang dibuat dengan styling namanya itu text box. Itu tuh berisi teks. Itu untuk membuat home, tombol home. Terus di bawahnya itu styling untuk semua page-nya.
Ini juga merupakan styling lanjutan dari page finish. Kemudian ada page artikel. Page artikel ini berisi sekumpulan artikel yang berkaitan dengan olahraga apapun itu, yang nantinya diisinya itu beda-beda artikel, beda-beda judul gitu. Jadi nggak seperti ini cuma contohnya doang. Lanjut. Nah, ini merupakan codingannya. Atas itu import, ya biasa import modul nanti yang akan digunakan untuk di bawahnya itu. Kemudian kita membuat var yang bernama bar view. Di dalamnya tuh ada perulangan. Perulangan ini digunakan untuk repetition box atau artikel-artikelnya tuh. Jadi beberapa artikel itu akan digunakan perulangan untuk ditampilkannya. Gitu. Jadi kita nggak satu-satu ataupun nggak manual istilahnya untuk menampilkannya itu. Kemudian bawahnya itu ada view style. Style itu isinya tuh container yang berisi styling per boxnya itu. Jadi kan itu ada beberapa box gitu dan itu kontainernya. Terus di dalamnya itu ya biasa ada image, inputan gambar, kemudian ada teks dan lain-lainnya. Kemudian ada scroll view. Scroll view ini digunakan sebagai pembungkus yang memiliki fungsi scroll ke bawah. Gitu. Next. Kemudian ini yang merupakan stylingnya di page tersebut. Per container. Lanjut, page artikel deskripsi. Jadi ketika ini merupakan tampilan lanjutan dari box ataupun artikel-artikelnya. Jadi ketika artikel atau box itu diklik, dia bakal merujuk ke halaman seperti ini tampilannya. Jadi ada penjelasan deskripsi panjang ataupun informasi lebih detail mengenai artikel-artikelnya. Lanjut. Dan ini merupakan codingannya, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Import di atas itu biasanya untuk import modul yang nantinya akan kita pakai. Kemudian view, ada beberapa pembungkus gitu. Pembungkus kontainer, habis itu ada lagi subnya yang di stylingnya itu dinamain header, yang berisinya tuh image ataupun inputan foto. Kemudian di dalamnya lagi itu ada view style, styling title ataupun judulnya gitu yang berisi teks. Kemudian ada ion icons itu untuk yang tombol back itu, arrow back circle. Kemudian scroll view itu container atau pembungkus yang memiliki fungsi scroll ke bawah. Untuk tampilan informasinya kan jikalau itu teks itu terlalu panjang jadi dia bisa scroll ke bawah gitu. Kemudian udah bawahnya itu constante styling itu untuk style page-nya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Next untuk page selanjutnya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari halaman break atau setelah melakukan gerakan yang di slide sebelumnya, pengguna akan diarahkan ke halaman break, yang dimana di sini terdapat simple codingannya hanya menggunakan view, lalu ada status bar agar warna dari background aplikasinya mengikuti untuk bagian atas Android-nya itu.
Lalu di sini hanya ada gambar yang dibungkus menggunakan kontainer berwarna merah. Bisa kita lihat di sini. Background colornya merupakan berwarna merah. Lalu terdapat tulisan istirahat dulu coy dan suatu button menggunakan pressable skip yang nantinya bisa ditekan oleh pengguna. Lalu di sini adalah suatu codingan yang digunakan untuk styling. Untuk sebelumnya saya tidak menampilkan, mungkin ada beberapa yang tidak ditampilkan untuk codingan stylingnya karena terlalu panjang. Nah, berikut ini adalah screenshot dari halaman break. Nah, lihat nih, terdapat space kosong yang dimana ini ada countdown dan di sini ada skip button yang dimana pengguna dapat menekan tombol skip ini agar dapat lanjut untuk melakukan workout yang lain tanpa menunggu countdown yang selesai. Namun bila pengguna tidak ingin men-skipnya, tidak ingin menekan tombol skip, maka halaman akan berpindah otomatis saat countdown dari page break ini selesai. Ya, sekian presentasi. Ya, sekian presentasi dari GUI kami. Selanjutnya mungkin saya akan mendemokan implementasi aplikasi yang telah dapat kami lakukan. Kita coba reload dulu. Ya, baik. Mungkin saat penjelasan PPT tadi terdapat halaman splash screen, namun saat menggabungkan beberapa halaman, menggabungkan semua halaman telah kami buat dalam PPT tadi, ada beberapa halaman yang belum bisa kami hubungkan. Jadi untuk presentasi ke depan mungkin sudah dapat kami hubungkan. Jadi untuk saat ini, saat kita menjalankan aplikasi, kita akan diberikan halaman home terlebih dahulu. Lalu kita dapat berpindah atau melakukan navigasi ke halaman lainnya dengan menekan tombol-tombol yang telah disediakan. Di sini terdapat preferensi. Nah, kita juga dapat menekan tombol OK, batal, back. Untuk toggle buttonnya belum bisa kami implementasikan, atau mungkin nanti sekalian dengan fungsi bila sudah ada fungsionalnya. Lalu di sini terdapat riwayat. Di sini terdapat artikel yang dapat kita scroll. Begitu juga dengan riwayat yang tadi. Lalu di sini terdapat di bagian menu latihan ini, kita juga dapat menekannya dan dia akan berpindah ke dalam menu porsi latihan. Untuk tombol start ini bila dilakukan, dia akan berpindah ke halaman gerakan yang belum dapat kami sambungkan saat mencoba untuk mengimplementasikannya. Lalu di sini terdapat halaman rekomendasi artikel yang dimana gambarnya semua ini sama karena hanya dummy. Seperti ini halaman dari artikelnya sudah tersambung. Ya. Lalu yang terakhir adalah profil. Untuk tombol profilnya, tombol OK dan batal ini sudah berfungsi, namun belum bisa menyimpan inputan. Dari sini juga terdapat kita bisa melakukan inputan di sini. Hanya saja belum dapat dilakukan implementasi penyimpanan data. Nah, ya, mungkin itu demo mengenai aplikasi yang dapat kami lakukan atau implementasikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.